kecenderungan gereja untuk lebih membangun simbol-simbol institusi yang mewah, sambil melupakan orang-orang miskin yang tidak bisa sekolah, yang sakit, yang kurang makan. Itu bisa membuat gereja menjadi gereja yang punya mata jahat. Salam, salam jumpa lagi para pendengar setia Mimbar UBB Gemit. Hari ini kita bertemu lagi dan kita akan merenungkan bersama Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 tentang hal mengumpulkan harta. Tapi sebelum itu marilah kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami mata baik, mata terang, untuk melihat kebenaran firman-Mu dan mengikutinya dalam hidup kami, agar kami boleh menjadi anak-anak kerajaan sorga yang memiliki bagian dalam hidup kekal dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak milik Tuhan, di mana saja berada. Teks ini bicara tentang hal mengumpulkan harta. Di sini Tuhan Yesus bilang, jangan kumpul harta di bumi. Sebab harta di bumi bisa rusak, bisa hilang, bisa dicuri. Jadi harta itu tidak kekal, tidak dapat diandalkan. Walaupun begitu, orang yang hatinya terpusat pada mengumpulkan harta di bumi, bisa saja tidak mendengarkan nasihat ini, lalu mengumpulkan harta dan menjadikan hartanya seperti Tuhan, karena hatinya terpusat pada harta. Hati dan pikirannya selalu terarah pada harta. Sadar atau tidak, sikap itu membuat orang demikian menjadikan orang yang bertuhankan harta dan melupakan Tuhan yang hidup. Karena itu Tuhan Yesus bilang, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Sebaliknya, kata Yesus, kumpulkanlah harta di sorga. Sebab harta di sorga tidak dapat rusak, tidak dapat binasa, tidak dapat hilang, tidak dapat dicuri. Saudara-saudara para pendengar, ada hal yang unik dalam teks ini. Sesudah omong tentang mengumpulkan harta di bumi dan di sorga atau di sorga, Yesus berbicara tentang mata. Dan Yesus menyebut dua macam mata di sini. Mata baik dan mata jahat. Mata baik menjadikan tubuh terang, mata jahat menjadikan tubuh gelap. Dan dua ungkapan ini, mata baik dan mata jahat, dihubungkan dengan mengumpulkan harta duniawi di bumi. Tapi lebih menekankan mengumpulkan harta di sorga.
Nah, dua macam mata ini, yaitu mata baik dan mata jahat, menjelaskan kepada kita bahwa ada dua pilihan yang kita bisa lakukan. Tapi sebelum membahas pilihan itu, kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan mata baik dan mata jahat. Pertama, mata baik. Istilah Yunani yang diterjemahkan di sini dengan kata baik dalam mata baik di Matius 6 ayat 22 ini sama dengan istilah yang ada dalam Roma 12 ayat 8. Di sana diterjemahkan dengan hati yang ikhlas. Sama dengan 2 Korintus 9 ayat 11. Di sana dikatakan kemurahan hati. Sama dengan Yakobus 1 ayat 5. Di sana dikatakan murah hati. Jadi mata baik itu ada hubungan dengan sikap hati. Murah hati, ikhlas hati, dan seterusnya. Jadi mata baik berarti mempunyai mata iman, mempunyai mata hati yang jernih untuk tahu bahwa keselamatan tidak terletak pada harta benda. Dan karena itu harta benda tidak dapat didewakan. Mereka yang mata hatinya terang, yang mata imannya terang, memiliki mata yang baik. Dan dengan begitu mereka tidak menggantungkan diri pada harta, tapi menggantungkan diri kepada Allah di sorga. Dan karena itu, harta tidak menghalangi atau tidak menggelapkan mata mereka. Tetapi mereka bisa melihat orang miskin, lalu hidup murah hati, memberi dengan ikhlas kepada sesama manusia yang membutuhkan. Mengapa murah hati? Mengapa ikhlas? Karena mata baik mereka didasari oleh hati yang baik, hati yang mengasihi. Sebab orang yang mempunyai mata yang baik itu pasti tahu melalui mata imannya bahwa keselamatan tidak bergantung pada harta, tetapi bergantung kepada Tuhan. Karena itu orang yang punya harta dan sekaligus punya mata baik, punya mata terang, tidak akan mendewakan hartanya, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Tetap setia melaksanakan kehendak Tuhan dengan hartanya. Dan karena itu dengan ikhlas dan murah hati, ia memberi kepada orang-orang miskin. Itulah jalannya untuk mengumpulkan harta di sorga. Namun kita harus hati-hati di sini. Supaya jangan kita sangka bahwa kalau kita berbuat baik dan memberi dengan murah hati kepada orang miskin, itu menjadi jasa supaya kita membeli tempat di sorga. Tidak. Harta di sorga itu Tuhan yang sediakan bagi kita. Karena kita berani untuk tidak mendewakan harta kita di bumi, tetapi berani berbagi dengan murah hati kepada orang-orang miskin. Tuhan Yesus menjelaskan bacaan ini lebih jelas dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ketika ia mengatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, aku haus, kamu memberi aku minum, aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, aku sakit, kamu melawat aku. Dan orang-orang percaya bertanya, kapan kami lihat Yesus sakit atau lapar atau haus? Dan Yesus bilang, segala sesuatu yang kamu perbuat untuk orang-orang miskin, kamu telah perbuat bagi aku. Itulah orang yang punya mata baik, yang matanya tidak dihalangi oleh harta, sehingga ia mampu lihat orang yang berkekurangan dan memakai hartanya untuk berbagi dengan mereka. Yang kedua, mata jahat. Mata jahat di sini berarti iri hati, kikir. Orang Kupang bilang garagas, rakus orang pun harta. Mata jahat itu bikin kita jadi mata gelap. Harta menghalangi mata kita, lalu kita tidak melihat orang lain yang berkekurangan. Atau sengaja tidak lihat orang lain yang berkekurangan. Sengaja mengeraskan hati untuk tidak menolong mereka yang berkekurangan.
Padahal kita punya harta untuk bisa menolong. Dengan kata lain, mata jahat itu adalah mata gelap karena terhalang oleh harta. Mata jahat itu sama seperti orang kaya yang tiap hari makan enak, berfoya-foya, tidak peduli dengan Lazarus yang miskin, yang sakit, dan yang lapar, dan yang terbaring tak berdaya di halaman rumahnya. Ia tidak mau berbagi sedikit pun makanan dan kasih kepada Lazarus. Itulah mata jahat, mata kikir. Saudara-saudara, pengajaran Yesus ini menjadi kritik dan peringatan bagi kita. Sebagai murid-murid Yesus, sebagai gereja, sebagai keluarga Allah. Peringatan bahwa kita hanya bisa mempunyai harta di sorga kalau hati kita, pikiran kita, dan perhatian kita tidak terpusat pada satu, tidak terpusat pada hal mengumpulkan harta di bumi dengan cara yang tidak manusiawi, dengan cara merampok milik orang lain, atau menipu, atau memanipulasi aturan supaya dapat harta banyak. Itulah mata jahat, itulah mata gelap. Yang kedua, kita bisa mempunyai harta di sorga kalau hati kita tidak menjadi gelap, sehingga kita hanya memakai harta kita untuk kepentingan diri sendiri, untuk berfoya-foya dan bersikap tidak peduli. Orang Kupang bilang sonetoy, kikir terhadap orang miskin dan berkekurangan yang ada di sekitar kita. Tetapi Yesus juga mengajar kita untuk mempunyai mata baik, mata terang. Sebagai murid-murid Yesus, sebagai gereja, sebagai keluarga Allah. Kita dipanggil untuk menjadi gereja yang punya harta di sorga. Dengan berani, dengan murah hati, dengan ikhlas, memberi kepada orang miskin. Sehingga kita, murid-murid Yesus, gereja Kristus, keluarga Allah, yang berani miskin harta di bumi karena menolong orang banyak, seperti yang Yesus lakukan. Itulah yang akan mendapat bagian dan harta dalam kerajaan sorga. Kecenderungan gereja untuk lebih membangun simbol-simbol institusi yang mewah, sambil melupakan orang-orang miskin yang tidak bisa sekolah, yang sakit, yang kurang makan. Itu bisa membuat gereja menjadi gereja yang punya mata jahat. Sebaliknya, gereja yang terus-menerus menaruh perhatian pada pelayanan diakonia dalam berbagai bentuk dan tidak memperkaya diri sendiri adalah gereja yang mempunyai mata baik. Tuhan menolong kita supaya kita punya mata baik. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, beri roh-Mu mengasah mata hati kami, supaya mata hati kami terang dan baik, sehingga kami melihat kebaikan-Mu dan menjadikan diri kami sebagai alat untuk berbagi kebaikan dengan orang lain, agar kami boleh dihitung sebagai anak-anak kerajaan sorga oleh belas kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.